Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini tetap kita masih ibadah di rumah masing-masing. Kita berdoa untuk wabah COVID-19 Corona ini supaya cepat penyelesaiannya terjadi dengan hikmat dan kekuatan kemampuan Tuhan dalam diri kita. Nah, pada hari ini Bapak Ibu kita mendengar firman Tuhan dan kita sudah masuk minggu yang kelima di bulan Mei. Tema tetap dibahas di bulan Mei adalah shield, perlindungan dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang bertemakan adalah kuasa Pentakosta, power the Pentecost. Luar biasa hari ini. Coba kita berdoa dulu sebelum mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri di hadapan Tuhan. Ibu-ibu atau istri atau anak-anak, ya, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, khususnya di hari Pentakosta yang luar biasa ini. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu kepada orang-orang yang percaya, dan ini adalah hari yang berbeda, hari sejarah bagi kami, hari yang luar biasa karena 2000 tahun yang lalu Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya, pada murid-murid-Mu Tuhan, dan mereka mengalami kuasa Pentakosta itu sendiri. Maka itu berikan kami juga kuasa itu, kuasa yang sama pada hari ini, dan Engkau Roh Kudus datang ke rumah kami masing-masing untuk kami terima dan hinggap di atas kepala kami untuk memenuhi, memimpin, membawa kami kepada iman yang sempurna. Dalam nama Yesus, ketika firman-Mu disampaikan, maka orang-orang yang sakit di rumah kami sembuh oleh darah Yesus, dan mereka yang lemah dikuatkan, yang jatuh bangkit kembali, sehingga kami pula kembali ke tugas masing-masing membawa berkas-berkasnya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya silakan duduk dulu. Anak-anak atau Bapak dan Ibu yang luar biasa, siapkan Alkitabnya, karena ada beberapa hal ayat atau firman yang kita baca hari ini. Ya, mari kita melihat. Untuk firman yang kita dengar adalah Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Tema yang kita bahas, the power Pentakosta. Ada kuasa Pentakosta. Ini kita melihat firman Tuhan. Baik, semuanya sudah? Mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat 4. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, katakan percaya, berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, di mana rumah mereka berada. Yes. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus, apa arti Pentakosta? Pentakosta adalah hari ke-50. Jadi ketika Yesus bangkit dari kematian, itu kan Paskah tuh. Iya, bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Jadi saudaraku, mulai dari situ hari pertama sampai dengan hari yang ke-40, Yesus naik ke surga.
di hari 40 sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa Bapa akan mengutus kepada orang-orang percaya, yaitu Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Tritunggal Allah. Dia Allah sendiri juga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus sebelum naik ke surga dia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus, tunggu di Yerusalem ke-10 hari, maksudnya hari ke-10. Karena hari pertama Yesus ke surga, hari kedua, ketiga, dan keempat, dan pas hitungan ketika Yesus naik ke surga ke-10 hari, berarti ketika Yesus bangkit dari kematian dan maut, dalam maut, sampai hari ke-50 disebut itu Pentakosta. Penta itu 50, Kosta itu perayaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa arti Pentakosta? Arti Pentakosta yang pertama, memperingati keluarnya Israel dari Mesir. Itu dia. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, 50 hari sesudah keluar dari Mesir, mereka merayakan Pentakosta, hari yang ke-50. Yang kedua adalah yang terjadi kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus, ya, sesudah kebangkitan Yesus ke-50 hari, dikatakan bahwa ada anak domba Allah yang memberikan kita kemerdekaan, bebas dari dosa, bebas dari penyakit, bebas dari kutuk. Itu namanya jubili, ya kan? Ya, freedom, saudaraku. Makanya ada lagu berkata, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Orang lumpuh melompat, orang buta melihat. Ya, orang-orang yang penyakit kusta disembuhkan. Bahkan saudara, kuasa kebangkitan ada pada diri orang-orang yang percaya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Nah, saudara, Pentakosta mengandung 3 makna. Nah, dikatakan di sini yang pertama adalah pemberian Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Ya, jadi mereka menerima firman Tuhan atau Taurat di Gunung Sinai sesudah Israel keluar dari Mesir. Yang kedua adalah hari raya panen. Nah, hari Pentakosta itu ketika mereka panen, hari kesuburan, hari kelimpahan, mereka mengucap syukur kepada Tuhan di tanah Kanaan, saudaraku, di tanah Kanaan. Yang ketiga, Pentakosta mengandung 3 makna. Yang ketiga, pencurahan Roh Kudus. Itu panen jiwa-jiwa. Panen jiwa-jiwa. Ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 khotbah dari sekali, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Panen jiwa-jiwa, saudaraku. Nah, makanya disebut Pentakosta itu adalah hari kelimpahan, hari sukacita besar. Oh, haleluya. Nah, di Pentakosta itu lahirlah gereja. Mulai pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta adalah hari pertama lahirnya gereja. Nah, ketika gereja dipenuhi Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Kuasa Allah nyata. Makanya Roh Kudus adalah catatan kuasa tentang Allah. Haleluya. Dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada kuasa Allah. Ada hidup dalam kesucian. Pada waktu itu mereka hidup dalam kesucian, bahkan berjalan dalam mujizat. Wah, mujizat luar biasa. Iya kan? Bahkan mereka melakukan perkara-perkara besar. Dahsyat. Beda before dan after. Nah, makanya Bapak Ibu dikatakan ketika murid-murid itu menerima Roh Kudus, mereka menerima kuasa. Jadi Roh Kudus itu diberikan bukan hanya pada murid-murid 2000 tahun lalu, sekarang juga Roh Kudus datang ke rumah kita. Ke rumah kita masing-masing, menghampiri bapak-bapak suami, menghampiri istri, menghampiri anak-anak. Dan roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Nah, dikatakan di sana Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Coba saya mau bacakan kepada Bapak Ibu. Coba kita lihat pasal 1, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Iya, coba kita tunggu Alkitabnya dibuka dulu ya. Mari kita lihat ya.
tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini pasal 1 baru janji Bapak ini. Pasal 2 penggenapannya, pasal 3 itu manifestasi Roh Kudus. Kita lihat janji. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Wow, katakan aku terima. Sama-sama, aku terima. Ya, apa yang terima? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dahsyat. Dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya bumi? Bumi itu adalah destiny kita, tujuan kita atau skill kita atau calling kita. Nah, bumi berbicara juga panggilan kita, Bapak Ibu. Sebelum saudara pergi ke dunia masing-masing atau misalnya menemukan destiny kita, sebelum kita menjadi saksi di area kita, di domain kita, Alkitab mencatat, tunggu di Yerusalem. Haleluya. Karena kita akan menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem, tapi ke ujung bumi. Bangsa-bangsa seluruh dunia. Murid-murid sebelum menjadi saksi ke bumi atau di panggilan mereka, di domain mereka atau di wilayah mereka, mereka dikatakan harus menunggu janji Bapa dicurahkan Roh Kudus. Kenapa? Karena tidak ada yang kuat untuk melawan dunia ini. Dunia ini tempatnya kepahitan, dunia ini tempatnya kekecewaan, dunia ini tempatnya kerusakan. Dan kalau kita mau mengubah dunia, Yesus katakan tunggu di Yerusalem. Tunggu di Yerusalem. Janji Bapa akan dicurahkan kepadamu. Kalau kau dibaptis Roh Kudus. Oh yes. Karena Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Apa arti baptis? Baptis berbicara dicelupkan. Baptisan berbicara ditenggelamkan, dibasahi, seluruhnya diguyur, ditenggelamkan. Alkitab mencatat bahwa kita ini dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya dan bangkit. Katakan bangkit. Bangkit kembali. Bangkit. Bahkan menjadi lahir baru. Saudara, ketika kita dibaptis, berarti dipenuhi seluruhnya. Saudaraku, baptisan yang kita pikirkan, kalau Bapak Ibu coba kita minum air ya, air itu masuk ke tubuh kita. Yes, berapa persen air mempengaruhi kita? Oke? Nah, ada yang lebih lagi. Ketika saya kos di satu rumah waktu kuliah, maka saya hanya menguasai satu kamar 3x4. Selebihnya saya nggak bisa kuasai. Saya nggak bisa berkuasa di kulkas tuan rumah. Saya nggak bisa menguasai sanyonya untuk menghidupkan sesuka saya. Saya juga nggak bisa menguasai parkir rumahnya. Saya hanya bisa menguasai sesuai saya bayar. 3x4. Dan itu pun saya tidak bisa sesuka saya keluar masuk. Ada aturannya. Nah, berapa persen Roh Kudus menguasai kita? Apakah seperti yang kita minum air sehingga masuk ke tubuh kita, atau seperti saya berkuasa atas rumah yang saya kos? Berapa persen? Makanya Yesus berkata, tunggu janji Bapa yang akan membaptis kamu, artinya menenggelamkan, menguasai seluruhnya. Hidup kita dari atas
sampai ke bawah, dari atas kepala sampai ke ujung kaki, maka akan terjadi power. Ada impact, ada kuasa yang kita bisa menjadi saksi. Kalau panggilan kita ada di marketing, itu dahsyat. Tetapi Yesus berkata, kau harus tunggu Roh Kudus di Yerusalem. Tunggu Roh Kudus memenuhi kita, membawa kita dari iman kita kepada iman kesempurnaan. Karena Roh Kudus itu disebut juga Parakletos, menghibur, mendampingi kita kepada hal yang lebih baik atau tuntunan jalan yang berikutnya sehingga kita sampai kepada tujuan. Saudara, kalau saudara pernah pakai GPS, GPS itu GPS, ya kan? Global Position System. Nah, kita nggak tahu alamatnya, tapi kita bisa sampai. Kalau bahasa Betawi bilang, G-nya itu goblok, P-nya pasti, S-nya sampai. Jadi GPS itu goblok pasti sampai. Karena ada tuntunannya. Bapak Ibu, waktu pencet atau start GPS-nya, ada suara yang begini. Anda siap, kita berangkat. Oh iya? Ketika kita start, iya, go. Anda siap, kita berangkat. Nah, ketika kita berangkat ada tuntunannya. Maju 200 meter, belok kiri. Kalau kita di jalan yang tepat, perhatikan baik-baik, maka GPS-nya nggak bicara. Iya kan? Kalau kita di jalan yang tepat, lurus terus. Kalau saudara lurus di tol itu, GPS-nya pasti diam. Kenapa? Tinggal bagian kita Bapak Ibu. Roh Kudus sudah bicara. Tapi ketika kita tak tahu, kira-kira 1 kilometer lagi, baru ngomong 1 kilometer lagi, Anda belok kiri. Dan hati-hati, di sana ada polisi. Wah, ketika kita tidak tahu, maka GPS bicara. Sama hal Roh Kudus ini adalah menuntun kita, menolong kita kepada jalan yang kita nggak tahu. Karena jalan yang kita tempuh adalah jalan yang baru, dan jalan yang baru belum pernah kita jalan di sana, belum pernah kita mengalami jalan itu, sehingga kita tidak menjadi nyasar, sehingga kita tidak menjadi sesat, sehingga kita tidak menjadi binasa. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Karena penting banget untuk jalan-jalan, untuk menerangi tuntunan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekali-sekali pun. Nah, saudara, jika Roh Kudus tidak berbicara di hati saudara, berarti jalan udah benar. Tapi kalau Roh Kudus bicara dengan baik, harus dia. Sebab Roh Kudus adalah pribadi. Minggu kemarin saya katakan ciri-ciri seorang pribadi adalah syarat menjadi pribadi. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Roh Kudus itu kalau dia bicara, dengar. Berarti jalan kita ada yang perlu tuntunannya berikutnya. Kalau saudara tidak mendengarnya, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Akan terjadi penyesatan atau keliru atau tidak sampai kepada tujuan. Saudara tahu? Roh Kudus Maha tahu, amin. Dia ada pikiran, dia ada masa depan, dia ada mimpi, saudara. Makanya kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, Tuhan akan berikan kita mimpi. Mimpi itu bicara masa depan. Dia tuntun kita dan dia tahu awal dan akhirnya. Tuhan tahu awal dan akhir hidup saudara. Maka marilah kita rendah hati. Bilanglah sama Tuhan, Tuhan, aku mau menerima kuasa. Aku mau menerima Roh Kudus. Karena ternyata Roh Kudus itu adalah menolong kita. GPS pribadi kita, Waze pribadi kita. Ketika kita tidak tahu jalan, dia berbicara. Dan ketika dia berbicara, dengar baik. Dia mengasihi kita. Sebenarnya kekristenan itu nggak repot. Karena kalau kita bicara menjadi pengikut Yesus ribet banget.
nggak boleh merokok lah, nggak boleh berzina lah, nggak boleh ke diskotik lah, nggak boleh spa, nggak boleh ini, nggak boleh. Hai, saya mau kasih tahu, kekristenan itu nggak repot, kekristenan itu nggak ribet, ikut Yesus itu nggak ribet. Roh Kudus itu memberitahukan kepada kita hal-hal yang kita tidak tahu. Karena kadang-kala ada virus-virus ia mendekati saudara, dan itu virus busuk itu mematikan saudara. Dan Roh Kudus menjaga kita. Karena apa? Dia senang banget sama kita. Dia mengasihi kita. Dia tahu ada virus ini. Ketika ada virus ini dikatakan virus dosa, jangan berzina. Karena itu bisa mematikan kita. Itu bisa menghancurkan saudara. Itu bisa merusak citra kita. Itu bisa menghancurkan saudara. Perzinahan itu adalah dosa yang paling dibenci di Alkitab. Begitu hebatnya Daud dalam pengurangan. Tetapi dia jatuh dalam dosa perzinahan. Memang ketika Daud melihat wanita mandi di bawah istananya, pandangan yang pertama itu bukan dosa, tetapi pandangan yang kedua, pandangan yang ketiga itu menghasilkan dosa. Karena mungkin saudara nggak sengaja yang melihat ya kan? Yang hal-hal yang jorok, oke. Tapi kalau ulang lagi kedua, ketiga, itu sudah mendatangkan dosa. Bahkan kalau dosa sudah berbuah, itu menghancurkan saudara. Nah, makanya menjadi Kristen itu enggak ribet. Hanya Tuhan memberitahukan ini yang cocok untuk kamu. Ini jalan yang benar untuk kamu. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus mengasihi kita. Dia ingatkan kita. Dia bilang, janji Bapa tunggu di Yerusalem. Ia yang membaptiskan kamu dengan Roh Kudus, menguasai sepenuhnya. Tergantung bagaimana saudara bisa dikuasai Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya kita mendengar suara Roh Kudus? Haleluya. Pertanyaan itu bagus, tetapi di hati saya pengen ngomong, tapi saya nggak ngomong. Saya bilang dalam hati saya, bukan soal mendengar suara Roh Kudus. Sebab ketika kau mendengar Roh Kudus, apakah kau taat? Itu sebenarnya. Karena banyak orang berkata, aku dengar suara Tuhan, aku dengar suara Roh Kudus, tapi nggak taat. Bagaimana? Ketika Roh Kudus bicara di hati saudara, engkau tidak mengembalikan keseluruhan. Iya ya kan? Dan kau berkata, enggak, masih saya kekurangan. Kamu gak berdoa hari ini. Sudahlah besok saja. Roh Kudus itu penuntun. Ketika jalan yang kita nggak tahu, dia bicara. Ketika virus kita nggak tahu itu buruk atau bau busuk menghancurkan masa depan kita, Roh Kudus pasti bicara. Hanya bagaimana kau mendengar atau tidak, atau taat atau tidak. Nah, maka janji Bapak ini penting untuk kita. Hari yang ke-50 benar-benar kegenapan terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan sekali lagi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kemana Bapak Ibu? Ke atas kita. Berarti dia lebih tinggi, kita yang lebih rendah. Orang yang lebih rendah berarti ada atasannya. Atasannya kalau dia bicara pasti di bawah tubuh. Amin. Ketika kita mau dikuasai, tunduk kepada Roh Kudus. Lihat, jalanmu itu tidak pernah nyasar. Kedua orang percaya tidak akan pernah miskin. Percaya. Roh Kudus itu berbicara adalah tuntunan jalan next level berikutnya. Bukan hanya memperingatkan kita dosa, tetapi menuntun jalan berikutnya ke destiny saudara, ke panggilan saudara, kepada tujuan kita. Karena dia adalah penuntun baik. Makanya sebelum Bapak Ibu ke kantor, misalnya pengacara, menjadi advokasi, atau menjadi orang yang
pedagang atau mencari orang yang membuka gudang saudara, bisnis saudara, minta Roh Kudus dulu memimpin kita, menguasai kita, sehingga Dia membawa kita kepada kelimpahan, kepada menes kemajuan yang luar biasa. Saudaraku, ini hal yang penting. Maka itu dikatakan di pasal 2 Rasul pasal 2 penggenapan itu terjadi ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Yaitu saya sudah pernah ke Israel Bapak Ibu berkali-kali, dan memang di tempat itu di Sion ya, di gedung itu ada kaca jendela di sebelah, kalau dari sini sebelah kanan, kalau dari sebelah sana sebelah kiri Bapak Ibu. Itu saudara, mereka katakan sejarah mencatat dari jendela itu masuk api, seperti api saudara, menghinggapi murid-murid di ruangan itu, di upper room itu, tinggi di loteng atas upper room. Ya kira-kira 120 orang muat lah kalau duduk, tapi nggak ada kursinya. Nah Bapak Ibu sekalian, dari jendela itu datang Roh Kudus, menghinggap, dan angin yang kencang, angin yang menggoncangkan memenuhi tempat ini dengan hadirat Roh Kudus, membaptis mereka. Dan dikatakan ketika mereka berkumpul, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Gedung itu Bapak Ibu, di mana mereka duduk. Wah, haleluya. Di mana mereka berbisnis, di mana mereka berkeluarga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Oh haleluya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, dibaptis ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, di sini berbicara tentang lidah api. Oh haleluya. Nyala api yang bertebaran tampaklah pada mereka lidah seperti nyala api. Lidah saudaraku itu mengecap ya. Lidah merasakan enak atau tidaknya, ya kan? Manis atau asin, saudara. Nah, lidah kita ini harus di setir atau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Karena apa yang kita katakan itu, lidah itu membuat satu bahasa. Lidah itu mengatur vokal konsumennya. Yang keluar dari mulut kita, saudara, adalah hal-hal yang kita terima sumber dari Roh Kudus, sehingga apa yang dikatakannya adalah hal-hal yang dahsyat. Dikatakan seterusnya ayat 5, akan saya baca. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah langit. Ketika turun bunyi itu, berkerunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat mengamuk sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ini?
tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu dahsyatnya kuasa Pentakosta dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi diri kita menjadi saksi bagi banyak orang. Di kota Yerusalem, di kota dikatakan Yudea, bahkan di kota Samaria sampai ke ujung bumi. Dahsyat, men. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tiga hal yang dilakukan mereka, orang-orang yang percaya pada saat itu. Yang pertama saya bisa pelajari, mereka mengucap syukur atas panen raya di dalam korban puji-pujian mereka. Mengucap syukur atas kebaikan dan sukacita Tuhan yang dahsyat atas mereka. Coba kita melihat Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Kita baca yuk. Ibrani 13 ayat 15. Dikatakan begini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Wah, saudaraku, orang-orang percaya pada waktu itu selalu mereka mengucap syukur. Marilah kita mengucap syukur. Ada salah satu buah yang dipimpin oleh hasil dari Roh Kudus. Saudara, yang kedua, tiga hal yang mereka lakukan: menerima Taurat, yaitu firman Tuhan. Menerima firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 21. Kita melihat. Haleluya. Yakobus 1 ayat 21. Coba kita baca Alkitab kita masing-masing. Yakobus. Yes, sudah. Baik, buka Alkitabnya. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan di sini firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Buang segala sesuatu yang kotor. Pornografi, narkoba, dusta, kepahitan. Dikatakan segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Jadi, mohon Roh Kudus menolong kita membuang dari pikiran dan hidup kita segala kejahatan, bahkan yang kotor. Supaya apa? Roh Kudus tetap berdiam dalam kita, karena Roh Kudus Roh yang suci. Dia tinggal dalam diri kita. Dia bisa menjadi GPS kita. Dia berbicara di saat kita nggak tahu. Dia berbicara. Dia memberikan peringatan-peringatan ketika kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu Tuhan itu baik banget sama kita, saudaraku. Oh, haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, ayat yang terakhir kita baca di Kisah Rasul pasal 1 itu, yang saya garis bawahi, Kisah Rasul pasal 1. Lihat dulu saudara, sekali lagi kita kembali ke ini, dampak kuasa Pentakosta. Dikatakan di ayat berapa itu? Kisah Rasul 1 ayat. Oh, haleluya. Kita lihat dulu ketika mereka, ayat 4 ya, ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ingat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dengan cara apa? Mereka menanti-nantikannya. Oh, haleluya. 1 hari, 2 hari,
3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, hari ke-10 menanti. Alkitab mencatat orang yang dinanti-nantikan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Pada saat penetapan itu, janji Bapa tepat waktunya, maka akan dicairkan Bapak Ibu. Digenapi. Wah, dahsyat. Apa yang terjadi? Yesaya 40 ayat 31 bilang apa? Orang yang menantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Ini dapat kuasa Pentakosta. Roh Kudus mau kita tetap bangun hubungan yang intim dengan Dia. Karena setiap orang membangun hubungan, contoh suami istri membangun hubungan suami istri, apa yang terjadi? Akan terjadi kehamilan. Buah kandung akan melahirkan Bapak Ibu, iya kan? Saya coba tanya, apakah ada suami istri tiba-tiba hamil? Oh, Pak Pendeta, ketika saya doakan, tiba-tiba istri saya sudah hamil. Tidak ada. Kehamilan itu tidak tiba-tiba, saudara. Spontan, tidak. Tetapi itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Menanti-nantikan Tuhan adalah proses hubungan dengan Roh Kudus. Nantikan Dia. Nantikan Dia. Alkitab mencatat. Wah. Hal yang sama dengan suami istri. Ketika mereka ada proses hubungan intim, maka 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ke depan 1 tahun, hamillah istri. Namanya buah kandungan. Yes. Makanya perzinahan itu Bapak Ibu tidak ada tiba-tiba. Tidak tiba-tiba itu terjadi. Tiba-tiba datang cowok ganteng langsung berzina itu enggak. Itu ada prosesnya. Dari mana mulainya? Nah, sama kasih tahu. Bagaimana keluargamu terhindar dari perselingkuhan? Bagaimana supaya keluarga kita, pernikahan kita terproteksi dari dosa perzinahan? Saudaraku, perzinahan itu dimulai dari pikiran. Makanya saya mau kasih tahu, minta Roh Kudus untuk kita terima kuasa. Yang pertama itu harus sadari dalam dirimu, dalam pernikahanmu adalah imajinasi, image, pikiran. Karena roh perzinahan dimulai dari pikiran. Gambar apa yang masukkan dan matamu ke otakmu. Dari udara terlebih dahulu, maka perzinahan itu sebelum terjadi buah dosa itu dimulai dari pikiran. Yesus berkata, kalian lihat mata saja dan kamu mengingininya, kamu sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Jadi dimulai dari keinginan di pikiran. Makanya jaga pikiran saudara. Baca Alkitab dan Alkitab mencatat dia menyucikan pikiran manusia dan menguduskannya dan akan mempunyai eksperimen tindakan yaitu tentang kekudusan ilahi. Dan apa yang dipikirkan itu akan menjadi hidup saudara, dan pikiran itu membawa tubuh kemana Anda pikirkan. Makanya saudaraku, masukkan firman kepada pikiranmu. Dia akan mempengaruhi saudara dan akan menghasilkan tindakan. Tadi saya sudah kasih tahu, buah kehamilan itu, buah kandungan tidak terjadi tiba-tiba. Maka itu kalau kita bergaul atau mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus, maka akan menghasilkan buah. Apa namanya? Buah roh. Haleluya. Buah roh. Apa yang kau pikirkan Bapak Ibu? Akan mempunyai tindakan.
Perzinahan itu tidak tiba-tiba. Dia mulai dari gambar dulu. Makanya saya mau ajarkan nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu ya, kalau selfie-selfian gitu ya, atau fotoan sendiri tuh, udah make up, lipstick sendiri, ya dipajang di Facebook, itu awal perzinahan. Makanya istri-istri kalau bisa jangan buat foto kamu di Instagram, di Facebook sendiri bersama suamimu. Karena ada laki-laki yang tahu, dia udah punya suami. Kalau sendiri udah genit lagi fotonya, wah, bulu matanya 3 meter, lipstiknya, waduh, mukanya katanya apa tulisan tirus tuh, tirus itu kan, wah, ntar dipuji laki-laki yang gak benar, suami palsu namanya, laki-laki palsu, hidup belang namanya. Kamu cantik benar, bagus ya mukanya. Coba saya tanya, kalau engkau datang ke kantormu, bosmu bilang begini, cantik ya muka kamu ya, kok tirus banget dia. Itu bosmu loh yang ngomong. Tapi kau jawab apa sama dia? Begitu ya bos. Kok suami saya bilang muka saya itu jelek, muka saya itu nggak tirus, muka saya kayak Gajah Mada. Coba saya tanya, yang mana yang benar? Suamimu atau bosmu? Jauh sendiri. Saya merasa bos itu palsu. Jangan dengar yang palsu. Sekalipun itu mengenangkan telinga dan membangkitkan jiwamu untuk bergairah dalam perzinahan, itu putuskan. Dan jangan dengar ini, tapi dengarlah suamimu yang bicara. Sekalipun memang aslinya dia bicara, udah muka kayak Gajah Mada, itu asli itu. Nah, kau harus percaya yang asli Bapak Ibu, ya ibu-ibu, ya. Nah, makanya ibu-ibu awal perzinahan itu saya pelajari ketika kau mau selfie sendiri, udah ya make up. Dan sudah bagus, langsung ditampilkan di Facebook atau di Instagram, ada itu awal perzinahan. Apa pendeta? Kok kolot-kolot amat sih? Iya, karena itu dimulai dari pikiran, dari jiwa. Ya, saya mau istri-istri kalau kau mau selfie dipasang di situ di sampingmu suamimu atau suami taruh di sampingmu itu istri. Ketika ada wanita hidup belah, ada juga wanita yang belah. Iya. Bisa saya mau kasih tahu Bapak, Ibu, tidak ada yang kebal terhadap perzinahan. Gak ada yang kebal terhadap perzinahan. Makanya Yesus katakan, kau harus menunggu janji Bapa, kau harus dibaptis, ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Bukan hanya Roh Kudus masuk ke tubuh saudara, kita minum atau kita hanya menguasai satu kamar, tetapi Roh Kudus turun menguasai kita sepenuhnya. Makanya Bapak Ibu, Roh Kudus ini sangat penting untuk kita, untuk membawa kita kepada destiny kita, sukses hidup kita, finishing well. Nah, ketika kita menanti-nantikan Roh Kudus, ada 4 hal yang terjadi dalam diri kita. Kalau bahasa Kristen disebut inward strength, artinya kekuatan yang baru. Ya, new strength. Yang kedua adalah upward strength, naik terbang. Baca Yesaya 40:31. Yang ketiga adalah outward strength, berlari mengejar ketertinggalan kita. Berlari, dan tahun 2020 ini kita berlari cepat mengejar ketertinggalan kita. 3 bulan ini zaman corona, stay at home. Iya kan? Ada orang bicara bahwa Pak, kapan sih kebaktian di rumah, di rumah Tuhan, di gereja? Kita udah mati rohani nih, gitu. Kita mengejar 3 bulan ini tidak kebaktian, kerohanian kita dengan api Pentakosta, kuasa Roh Kudus, itu namanya outward strength, ya. Haleluya. Kita kejar ketertinggalan kita. Dan yang keempat adalah onward strength. Jangan putus asa di jalan itu. Roh itu akan datang kepada kita. Roh yang membuat kita tidak putus asa. Haleluya. Nah, saudaraku, ketika tiba-tiba datang Roh Kudus ke atas murid-muridnya,
apa yang terjadi dikatakan di sini. Maka mereka melihat pintu sorga terbuka. Oh haleluya. Oh begitu dahsyat, begitu berubah keadaan mereka menjadi sukacita. Tadi kan penakut, sekarang pemberani, saudara. Haleluya. Bahkan di Maliaki pasal 30 ayat pasal 3 ayat 1 dikatakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu datang, saudara. Jadi nantikan Tuhan, dia datang tiba-tiba dengan mendadak juga, karena kita nggak tahu waktu dan kapan Yesus datang kedua kali, ya. Bahkan dikatakan di Matius 24 ayat 42, berjaga-jaga sebab kita tidak tahu hari mana Tuhan datang. Saudaraku, pada hari akhir zaman ini, Bapak Ibu, mari bangun hubunganmu dengan Roh Kudus. Maka kita akan menghasilkan buah Roh Kudus, dan buah Roh Kudus itu akan membawa kita kepada maksimal hidup, kepada kesuksesan kita, kekuatan demi kekuatan. Haleluya. Nah, firman Tuhan saya sampaikan seperti itu. Hari ini kembali saya mau sampaikan, ketika kita mau untuk membuka satu proyek besar, membuka perkantoran bisnis kita, menemukan destiny kita, minta terlebih dahulu Roh Kudus memenuhi kita. Terima Roh Kudus yang akan menuntun perjalanan kita. Dan saya yakin ada di tangan kita mujizat dan mujizat. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita kembali bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat dulu satu pujian kepada Tuhan. Ada lagu yang saya suka. Ya Roh Kudus, ku sambut Kau di tempat ini. Haleluya. Mari kita berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau nyanyi, Bapak Ibu dengar saja. Angkat tanganmu, saya mau nyanyi. Ya, haleluya. Ya Roh Kudus, ku sambut Kau di tempat ini. Ya Roh Kudus, ku sambut Kau di tempat ini. Bapa Maha Kuasa, penuh rahmat dan cinta, ku sambut Kau di tempat ini. Bahasa Inggrisnya, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, mari kita ku sambut Kau di tempat ini. Ya Roh Kudus, ku sambut Kau di tempat ini. Bapa Maha Kuasa, penuh rahmat dan cinta, ku sambut Kau di tempat ini. Buka hatimu, minta
Roh Kudus memenuhi kau. Roh Kudus memenuhi suami. Roh Kudus memenuhi istri. Memenuhi anak di rumah kau masing-masing. Apapun jenis nama penyakit sembuh dalam nama Yesus. Jamah dia, jamah Tuhan, jamah kami, jamah in the name Jesus. Dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, tetap angkat tanganmu. Kembalilah ke tugas masing-masing. Kembalilah dengan rahmat Allah Bapa di surga dan kasih cinta Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menaungi kita sekalian hari ini, besok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Yang percaya katakan amin.